Inna iddatas syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Surat 9 surat At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 di dalam kitabullah pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. 4 di antaranya adalah bulan haram. Itulah agama yang lurus, maka janganlah kalian berbuat dolim di bulan-bulan haram tersebut. Dan kita sekarang ini berada di bulan Dzulqa'dah. 4 bulan tuh bulan apa saja? Dari ayat 36 surat At-Taubah ini ya, 4 bulan itu disebutkan dalam hadis Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi bersabda, "Inna zamana qad istadara ala hayatihi yauma khalaqallahu as-samawati wal ard as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum thalathun mutawaliyat Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab mudhar baina Jumadi wa Sya'ban." Rawahu Al-Bukhari. Sesungguhnya waktu atau zaman berputar sesuai dengan bentuknya ketika Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Ya. Di antaranya ada 4 bulan haram, minha arba'atun hurum, salasun mutawaliyat, 3 berurut. Ya, salasun mutawaliyat, Dzulqa'dah. Nah, sekarang kita berada di bulan Dzulqa'dah. Ya, bahkan sudah tanggal 26. Kemudian Dzulhijjah. Sebentar lagi masuk bulan Dzulhijjah. Insyaallah tema kita mungkin berurut supaya kita bisa menyambut dengan sebaik-baiknya, ya, dengan tema menyikapi 10 hari Dzulhijjah. Ya. Muharram dan Rajab mudhar antara Jumadi dan Sya'ban. Para jemaah sekalian, yang paling penting untuk menjadi perhatian kita bahwa Allah Ta'ala itu memilih waktu sehingga menjadi suatu musim. Yang namanya musim, ya, maka kita harus persiapan. Ya, sebulan musim kebaikan Ramadan. Begitu pula di bulan-bulan haram, terutama di 10 hari Dzulhijjah. Ada apa di 10 hari Dzulhijjah? Ada apa di bulan-bulan haram? Para ulama menjelaskan pahala dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala karena 3 hal, ya, karena waktu, tempat, dan pelaku. Waktu, tempat, dan pelaku. Ya. Nah, sekarang kita ada waktu di Ramadan. Kalau bohong di luar Ramadan dosa. Bohong di Ramadan bisa mengancam pahala puasa. Man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Rawahul Bukhari. Barang siapa yang tidak meninggalkan untuk mengatakan kebohongan, kedustaan, sumpah palsu, Allah tidak perlu dia meninggalkan makan dan minum. Mengancam pahala puasa. Waktu. Begitu juga di bulan haram ini ditegaskan dalam At-Taubah 36, fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat dolim kepada diri kalian di bulan-bulan haram tersebut. Sebenarnya berbuat zalim itu kapan saja tidak boleh, tapi ini menjadi penekanan. Ya, kenapa? Ya karena menunjukkan penting sebagaimana
Ibnu Katsir menukil perkataan Qatadah, ya. Apa kata Qatadah ketika menjelaskan fala tadlimu fihinna anfusakum? Apa kata Qatadah? Qatadah ini seorang tabi'in, ya. Dia mengambil hadis dari Anas bin Malik dan juga dari tabi'in kibar yang lainnya seperti dari Sa'id al-Musayyib, ya. Sa'id bin al-Musayyib. Apa kata Qatadah? Inna dzulma fil ashhuril hurum a'dhamu khati'atan wa wizra. Kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan haram itu merupakan kesalahan dan besar. Ya, minadz-dzulmi fi ma siwaha, dibandingkan kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan yang lain. Apa zalim? Kita tahu. Wad'u syai' fi ghairi maudi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim. Ya, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya itu zalim para jemaah. Syirik, bid'ah, maksiat, zalim. Ya. Lawannya adil, ya. Wa in kana dzulmu ala kulli halin 'aziman, meskipun kedzaliman itu pada hakikatnya dalam segala keadaan merupakan sesuatu yang besar, dosa. Tapi ketika dilakukan di bulan-bulan haram menjadi lebih besar dosanya. Walakinnallaha yu'adzibu min amrihi ma yasha. Akan tapi Allah Ta'ala mengagungkan perkaranya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ya. Seperti innallaha astafa safaya min khalqihi, istafa minal malaika rusulan wa minan nasi rusulan, wastafa minal kalami dzikra, wastafa minal adil masajid, wastafa minasy syuhri ramadan wal ashhuril haram. Ya, seperti Allah Ta'ala memilih makhluk-makhluknya sebagai makhluk pilihan, memilih malaikat sebagai utusan, begitu pula para rasul, memilih di kalam-kalam untuk sebagai zikir, memilih tanah untuk masjid. Itu Allah Ta'ala berbuat apa yang Allah kehendaki. Sehingga kita tidak bertanya kenapa sih Allah Ta'ala kok melebihan bulan ini daripada bulan yang lain. Ya. Nah, jadi dari keterangan tersebut, ya, perlu menjadi perhatian kita. Kalau memang kemarin-kemarin kita tidak perhatian di bulan-bulan haram ini, mari sekarang kita harus perhatian nih. Berarti kita berada dalam sebuah apa? Training 3 bulan untuk nahan diri tidak berbuat zalim. Ya. Lebih-lebih ini sudah di akhir bulan Dzulqa'dah, awal bulan Dzulhijjah. Di situ kalau kita buat irisan, ya, irisan bulan haram, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, di situ di Dzulhijjahnya ada lagi irisan di dalamnya, yaitu bulan 10 hari Dzulhijjah. Nah, masih ada waktu bagi kita untuk menyiapkan diri sehingga sikap kita di dalam 10 hari awal Dzulhijjah itu benar-benar maksimal. Ya, dengan kita memahami hakikat dari bulan-bulan haram, di mana bulan-bulan haram ini, ya, 4 bulan ini kita dilarang untuk melakukan kedzaliman, ya, untuk melakukan kedzaliman. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian melakukan kedzaliman di bulan-bulan haram itu, ya, membunuh, ya, menipu, berbohong, ya. Ini semua menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, menentukan, ya, bulan haram, waktu, tempat. Membunuh di sini hukum dosa besar, membunuh di tanah haram dosanya lebih besar. Ya, dosanya lebih besar, itu. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, selagi kita memiliki kesempatan, ya, untuk menyadari dan memaklumi bulan haram ini, mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk apa? Untuk bertobat, ya, tobat.
Orang yang melakukan kezaliman di tanah haram lebih besar dosanya tempat. Orang yang melakukan kezaliman di waktu-waktu yang dilarang lebih besar dosanya. Nah, mungkin 20 sekarang baru 26 ya. Berarti 25 hari yang lalu atau 25 hari yang lalu kita barangkali lalai. Ya. Kedoliman kita lakukan, dosa begitu mudah. Nah sekarang ini kita sadari bahwa kita berada di bulan haram. Kita jaga pintu-pintu dosa yang bisa masuk pada kita. Mata, lisan, telinga, hidung, semuanya. Ya, perut, bawah perut, semuanya. Sehingga kita menyadari betul bahwa kita berada di bulan haram. Ya Allah Ta'ala akan melipat gandakan dosa yang dilakukan seorang pada bulan haram. Ya. Nah sekarang bagaimana kita menyikapi ya bulan-bulan haram tersebut? Ya. Banyak beramal soleh. Di samping fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan berbuat zalim di dalamnya. Artinya ya banyak berbuat adil. Jangan melakukan dosa, artinya banyak melakukan ketaatan. Nah kemudian dipilih oleh Allah Ta'ala ya hari-hari yang penuh dengan kebaikan. Ya, di antaranya adalah 10 hari bulan Dzulhijjah dari hari pertama. Di antaranya hadis Ibnu Abbas, ya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salih fihinna ahabbu ila Allah min hadil ayyam al-ashar." Faqalu walal jihadu fi sabilillah, faqala walal jihadu fi sabilillah. Ya. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini sahih. Tidak ada hari di mana amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada 10 hari Dzulhijjah di awal. Para sahabat bertanya, apakah jihad juga tidak bisa menandingi? Termasuk juga jihad tidak bisa menandingi kecuali orang yang keluar. Di jalan Allah membawa harta dan dirinya, kemudian dia pulang tidak membawa sesuatu apapun, alias bawa nama, alias meninggal, baru itu bisa menandingi. Nah, di sini sebelum saya lanjutkan pembahasan tersebut, menjadi perhatian kita, tidak ada hari-hari ya, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari di mana al-amal as-soleh. Al-amal as-soleh di sini para ulama mengatakan apa? Umum, am, ya, al-istighraqiyah, umum. Amal soleh apa saja yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan yang dilakukan di 10 hari tersebut. Oleh sebab itu para ulama ya memberikan nasihat kepada kita, hendaklah di dalam menyambut 10 hari tersebut, dan sekarang ini kita berada di Dzulqa'dah pun juga termasuk bulan haram. Apa yang kita lakukan? Pertama, hendaklah at-taubah as-shadiqah, tobat dengan jujur, tobat dengan benar, ya. Karena dosa dan ketaatan itu kan saling berlomba, ya, untuk saling apa? Saling menghapus. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu bisa menghapus kesalahan. Dosa juga bisa membakar kebaikan. Ya, antum tahu bagaimana orang yang bangkrut. Tahukah orang yang bangkrut, orang yang punya uang, gak punya harta, tapi mereka apa? Kata Nabi, orang sholat,
dari umatku, bawa sholat, pahala, puasa dan sebagainya, tapi dia punya dosa, punya kedoliman, sehingga diambil. Ya. Oleh karena itu mari tobat. Tobat itu kapan saja. Tobat itu kapan saja. Di awal, di tengah, di akhir tobat. Itu ya kawan. Namun dalam waktu-waktu yang memang dipilih, kan memang ada musim. Ada musim hujan, Allah Ta'ala ciptakan musim kemarau. Kalau di tempat lain ada musim gugur, ada musim semi, ada musim dingin. Di tempat lain ada berbagai macam musim. Ya, mausim. Nah, Allah Ta'ala juga ciptakan. Allah Ta'ala kehendaki mausimul khair. Ya, musim-musim kebaikan. Begitu pula Allah Ta'ala tetapkan bulan-bulan yang haram, di mana ketika orang berbuat dosa itu lebih lebih dahsyat, lebih besar urusannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita 26 hari sudah berlalu dari bulan Dzulqa'dah. Coba siapa yang berani menyatakan dirinya di hari-hari tersebut tidak pernah melakukan dosa? Saya yakin tidak ada yang berani. Ya, tidak ada yang berani. Oleh karena itu kita tobat setiap saat, tobat setiap saat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kita istighfar, ya, astagfirullah wa atubu ilaihi, tobat segera. Nah, kesempatan sekarang ini kita tobat. Ya, Allah berfirman dalam surat An-Nur 31, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." An-Nur 31, bertobatlah kalian semua wahai orang-orang beriman, ya, semoga kalian menang, semoga kalian beruntung, semoga kalian sukses. Mari kita tobat. Sehingga kita siapkan di 10 hari nanti kita akan lihat itu. Pertama, keutamaan 10 hari. Yang kedua, keutamaan amal soleh di dalam hari-hari tersebut. Nah, supaya kita tidak kecolongan, ayo kita ketahui dulu. Ya, supaya kita tidak kelewat, mari kita ketahui dulu batasan-batasannya. Supaya apa? Kalau orang itu diajak berpiknik, sudah diberitahu ini, nanti kita akan ke sini, kita akan melakukan ini, itu lebih menyenangkan, lebih siap. Ya. Saya yakin banyak dari kita yang lalai dari bulan haram. Tahu-tahu sudah tanggal 26 Dzulqa'dah. Mungkin kita sudah banyak melakukan dosa-dosa di hari-hari sebelumnya. Sekarang tobat. Ya, tubu ilallah wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ya, bertobatlah kalian wahai orang-orang beriman semuanya, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang beruntung. Nah, kalau kita sudah siap dengan tobat sebenarnya jujur, kita melakukan kebaikan, kita berharap Allah Ta'ala berikan kemudahan. Yang kedua para jamaah, al-azmu al-jad, ya, ala itinami hadil ayam, yaitu keinginan yang kuat untuk mengambil manfaat dari 10 hari tersebut. Tentu kalau kita tidak tahu manfaatnya, ya kita tidak akan berlomba-lomba. Orang bisnis ketika diberitahu keuntungan baru dia invest. Ya. Ketika seorang diberitahu ada sesuatu yang berbahaya, dia akan alal hazar, dia hati-hati. Kasih tahu di situ ranjau sudah bertebaran, maka dia akan hati-hati. Maka takwa itu seperti kata Umar bin Khattab, seperti orang berjalan di atas jalan yang penuh dengan onak dan duri, dia akan lompat ini, lompat sana, hati-hati ya. Apalagi ranjau, ya. Ranjau sangat samar sekali, itu syubhat kan begitu. Ya. Kalau duri kelihatan mata, artinya muncul. Cuman kalau tidak hati-hati tetap saja tertusuk. Pecahan kaca juga demikian muncul. Oh ternyata ada pecahan kaca. Tapi ranjau memang ditanam.
Ya, katanya tidak tahu, tidak paham. Ranjau-ranjau dosa, ranjau-ranjau maksiat. Ini berada di bulan haram ini, ketahuilah bahayanya lebih besar. Tadi kata Qatadah. Demikian juga dengan penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir, ya. Beliau juga mengatakan, Ibnu Katsir, bahwa kata beliau ketika menjelaskan fala tadlimu fi nafsakum ay fi hadhil ashhuril muharramah, yaitu di bulan haram ini. Li'annahu akadu ablagh fil ismi min ghairiha, karena itu lebih besar, lebih kuat dosanya dibandingkan di hari-hari yang lain, di bulan yang lain. Kama annal ma'asi fil baladil haram tudha'af, sebagaimana ya perbuatan maksiat di negeri haram Mekah dan Madinah itu dilipat gandakan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Hajj ayat 25, wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikhu min adzabin alim. Orang yang menghendaki untuk melakukan ilhad, yaitu kedoliman, dengan kedoliman, ya, maka apa? Kami rasakan kepadanya dengan adab pakai alim yang pedih. Ya. Jadi tempat, waktu dan pelaku itu akan membuat dosanya lebih besar. Nah, sekarang kita berada di waktu secara umum, di tempat, di masjid. Nah, bulan haram di masjid, di tempat, di rumah Allah Ta'ala. Ya, maka kita kalau berbuat dosa lebih besar dosa. Oleh karena itu kita harus apa? Ya, seperti perkataan Abdullah bin Mas'ud, hitung saja kesalahan kalian, kebaikan kalian akan dihitung oleh Allah Ta'ala. Nah, kita nanti menghadapi 10 hari kan menghadapi kebaikan, tapi tetap itu berada di bulan haram. Kalau di bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, dosa dilipat gandakan. Bagaimana kalau dilakukan di 10 hari Dzulhijjah di awal pertama? Ya, nah kita harus siap ini. Persiapan kita dengan apa? Pertama tadi tobat. Ya. Yang kedua semangat, keinginan yang kuat untuk apa? Untuk mengambil manfaat iltinam, mengambil jadikan ghanimah. Ya. Allah Ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, itu dalam Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut, ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh ya di jalan kami, maka akan kami tunjukkan jalannya, ya. Walladzina jahadu fina. Ya. Al-Ankabut ayat 69, ya. Wa innallaha lama'al muhsinin. Ya. Barang siapa yang sungguh-sungguh, walladzina jahadu fina, di jalan kami, lanahdiyannahum, sungguh ini janji Allah Ta'ala. Tapi syaratnya sungguh-sungguh, ya. Jawab syaratnya lanahdiyannahum, lam taukid nun taukid. Masya Allah. Walladzina di sini umum siapa saja, isim mausul umum siapa saja. Walladzina jahadu, asalkan siapa saja itu punya sifat apa? Mujahadah, sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh sholat, sungguh-sungguh baca Quran, sungguh-sungguh berpuasanya, sungguh-sungguh kita dalam talabul ilmunya, sungguh-sungguh. Lanahdiyannahum subulana. Ini lam taukid dan nun taukid. Sehingga bagi kita yang mendengarkan, harus bertambah keyakinannya, bertambah besar harapannya. Kita iman ketika Allah Ta'ala memberikan janjinya. Tapi ketika Allah Ta'ala memberikan lanahdiyannahum, lam taukid nun taukid, maka sangat besar, bahkan menambah besarnya harapan kita. Ya, lanahdiyannahum subulana. Wa innallaha lama'al muhsinin. Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Apa maksudnya di sisi ma'iyah? Kepada orang baik, kepada orang beriman, pertolongannya. Allah memberikan an-nusrah, pertolongan. Intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong Allah Ta'ala, Allah akan tolong kalian, yang akan dikokohkan kedudukan kalian. Ini penting para ikhwan, penting. Dan ternyata menolong agama Allah Ta'ala paling penting al-ilmu wal amal. Kita belajar ilmu, kita mengamalkannya. Berapa kali saya sampaikan dalam majelis, ya, terutama ketika di majelis kajian kitab yang ditulis oleh Ustaz Al-Fadhil Yazid bin Abdul Qadir Jawas, yaitu apa? Prinsip
dasar Islam. Surat ada 3 tempat di situ, di surat At-Taubah, surat As-Saff, surat Al-Fat. Ya, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Fil ayat ya, wa kafa billahi syahida. Ya. Dialah Allah yang mengutus rasulnya. Al-huda apa? Al-ilmu an-nafi. Hidayah ilmu bermanfaat, al-ilmu an-nafi. Wa dinil haq, agama yang hak apa maksudnya? Al-amal as-soleh. Untuk memenangkan di atas agama yang lain. Ingin menang di atas agama yang lain, thalabul ilm, amalkan. Nah sekarang ini sedang thalabul ilm masalah 10 hari Dzulhijjah. Kita sedang mendalami bulan-bulan haram. Nah, mulai detik ini, ayo semuanya, saya dan antum hati-hati. Bulan haram ini. Mulai detik ini, Allah Ta'ala kasihkan surat At-Taubah 36. Hadits Abi Bakr riwayat Imam Bukhari. Ya, hadits Ibnu Abbas tadi riwayat Imam At-Tirmidzi. Nanti di 10 harinya ya, diterangkan oleh seorang tabi'in Qatadah, berjelas oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Ulama semua menjelaskan betapa kita itu dalam keadaan ya khatir, dalam keadaan genting di bulan haram ini. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan berbuat zalim kalian di bulan haram itu. Ini para jemaah. Jadi yang kedua harus sungguh-sungguh untuk beramal. Nanti kita sudah tahu kunci-kuncinya, ya, tahu keutamaan-keutamaannya. Ayo berlomba-lomba untuk berbuat baik. Betapa nikmatnya. Dan itu adalah menolong agama Allah Ta'ala. Ya, karena amal dibangun di atas ilmu. Ilmu tanpa amal bagikan pohon tanpa buah. Ya, sebagaimana Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, al-ilmu ya dunal amal kasyajarah dunas samroh. Ilmu tanpa amal bagikan pohon tanpa buah. Tapi masih mendingan ya, masih ada pohon. Karena orang pohon pengen banyak, bangun 1000 pohon sehingga ada buah ya. Tapi kalau ada buahnya, masya Allah. Gak ada buah, masih bisa berteduh, macam-macam lah ya. Artinya apa? Ilmu itu sendiri sudah suatu kemuliaan. Ya, satu kemuliaan. Oleh karena itu kita minta kepada Allah Ta'ala agar bisa bermanfaat. Mari kita amalkan. Karena ilmu amal adalah menolong agama Allah untuk memenangkan di atas agama yang lain. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menyikapi bulan-bulan haram ini, terutama nanti bulan Dzulhijjah, al-bu'du anil ma'asi, menjauhkan diri dari dosa, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, ikhwan. Ya, mari semua minta kepada Allah Ta'ala, karena memang kita tidak bisa apa-apa. Ya, kita tuh tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam pengertian kita lemah. Ya, minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Ya. Semangatlah engkau untuk melakukan segala sesuatu yang memberikan manfaat. Jangan lemah, minta pertolongan pada Allah, jangan lemah. Nah ini. Ya. Nah, kalau kita sudah memahami kaidah-kaidah penting dalam agama, kita insya Allah akan berada pada titik ya semua tuh jaraknya jelas, pas dan benar. Khauf, roja, mahabbah dalam kita beribadah. Ya, sehingga tidak membuat kita sombong ketika sudah bisa berbuat baik, pun juga tidak berputus asa ketika sudah terlalu banyak kedoliman yang kita lakukan. Ya, kita menjalankan ibadah dengan cinta sehingga berat terasa ringan, ya. Berat terasa ringan. Berbuat dosa kita tinggalkan, harus jauh dari perbuatan maksiat. Ya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusikum la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang banyak berbuat dosa, melampaui batas, zalim pada dirinya, jangan putus asa, jangan. Karena Allah telah mengampuni semuanya. Kita tobat, kita sungguh-sungguh beramal soleh, ya, dan kita jauhi perbuatan maksiat. Jangan anggap kecil, tapi kepada siapa kita berbuat dosa. Kata Abdullah bin Mas'ud, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhaf an yaqa alaihi
wa innal fajir yara dhunubahu ka'annahu dzubabun yaqau ala anfi fayaqulu hakadha rawahul Bukhari. Orang mukmin itu melihat dosanya seperti apa? Seperti dia berada di bawah gunung, dia takut gunung itu hancur dan menimpa dirinya. Ya, sekarang Gunung Merapi sudah batu-batu. Kalau udah begitu kan pada lari, takut. Tapi orang yang suka berbuat dosa, melihat dosanya seperti apa? Seperti lalat yang nempel di hidung. Nah, ini mah dosa kecil. Saya masih umur 20, saya masih umur 25, 30, 35, 40. Ya. Iya, kalau umur sampai 40, penyakit jantung suang mendadak meninggal sudah banyak para ikhwan. Kita harus ya benar-benar hati-hati. Ya, jangan remehkan dosa sekecil apapun sehingga kita tidaklah terjerumus karena batu yang besar, gunung yang besar terdiri kerikil yang kecil. Ta'sil ilah wa anta tudhiru hubbahu. Hadza muhalun fil qiyasi badi'un. Law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Imam Syafi'i mengatakan, apa kata beliau? Kamu berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Sementara kamu seakan-akan menampakkan rasa cintanya kepadanya. Ini gak masuk akal. Muhal, hada muhal. Fil qiyasi badi'u. Untuk qiyas itu hal yang baru. Gak ada qiyasnya, gak ada ilmunya begitu itu. Masa cinta berbuat dosa? Lau kana hubbuka shadiqan, kalau cintamu benar, jujur, la tahu pasti kamu mentaati Allah Ta'ala. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang cinta, orang yang mencintai kepada yang dicintai itu taat. Cinta sama istri, apa yang menjadi keinginan istri ya mesti dipenuhi kalau memang dia mampu. Cinta pada anak selama tidak melanggar syariat, itu cinta yang benar. Kalau tidak seperti itu, namanya cinta apa? Cinta gombal. Cinta gombal ini. Nah, makanya maksiat tinggalkan. Mari kita tinggalkan. Ya, kata Abdullah bin Mubarak, ya, apa? Bahwa maksiat itu bisa membunuh hati. Ya. Ra'aitud dunuba tumitul quluba. Waqad yurithu dhulla itmanuha. Wa tarku dhunubi hayatul qulubi wa khairun li nafsika isyanuha. Abdullah bin Mubarak, beliau mengatakan, aku melihat dosa itu bisa membunuh hati, ya, dan bisa mewariskan kehinaan kepada pecandunya. Meninggalkan dosa, ya, adalah ya, merupakan kehidupan bagi hati. Lebih baik bagi dirimu untuk tidak mengindahkan bisikan-bisikan dosa tersebut. Nah, ini para ikhwan, 3 perkara ini ya penting bagi kita untuk apa? Untuk persiapan. Sebenarnya ya sudah berlalu bagi kita 25 hari atau 26 hari dari bulan Dzulqa'dah. Mungkin kita juga ada yang lalai, kelewat. Sungguh sangat disayangkan kita kelewat. Tapi ingat, Allah Ta'ala Maha Pengampun, Maha bertobat. Tobatlah, sungguh-sungguh sekarang dalam hati untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian tinggalkan dosa. Kemudian mari kita ketahui keutamaan hari, ya, fadlu ayyam, keutamaan harinya yang ada di bulan Dzulhijjah. Selain amal, nanti amalnya, harinya. Ini hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan juga Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Al-Albani, ya. Dan juga dalam Sahihul Jami' ada hadis ini. Apa sabda Nabi? Afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr, yakni asyra Dzulhijjah. Qila wala mithlahunna fi sabilillah. Wala mithlahunna fi sabilillah illa rajulun afara wajahu biturab. Apa kata beliau? Nabi bersabda,
sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seutama-utamanya hari, ya, seutama-utamanya hari dunia ini adalah 10 hari, yaitu Dzulhijjah, ya. Ditanya, tidak ada, apakah seperti itu tidak ada di semisalnya di jalan Allah, tidak ada semisalnya di jalan Allah kecuali orang yang afara wajahu bitturab, yaitu mencampur mukanya dengan tanah. Allah alam apa maknanya. Kalau kita lihat dari hadis yang lain tadi adalah apa? Kita lihat hadis satu tafsir dengan hadis yang lain, ya. Orang yang lam yarji bisyai'in min dzalik, ya. Rajulun kharaja bi nafsihi wa mali wa lam yarji, ya, min dzalika bisyai'. Orang yang keluar bawa harta dan dirinya, tidak pulang dengan membawa satu apapun. Hadis ini menunjukkan keutamaan hari-hari itu, ya. Belum amal. Ini masih menunjukkan hari itu, berarti hari itu sendiri, meskipun Anda tidak melakukan amal-amal, itu hari itu sudah punya keutamaan. Ya tentu akan rugi kalau kita tahu ada keutamaan tidak kita lakukan, rugi, tidak ada greget, rugi. Bagaimana Allah dan Rasulnya menjelaskan? Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan peringatan bulan-bulan haram. Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan apa? Tawaran-tawaran. Ini. Alantas di hari-hari itu disebut utama ada apa di situ? Ya. Pertama, Allah Ta'ala bersumpah dengan hari-hari itu. Annallaha aqsama biha. Allah Ta'ala bersumpah. Wal fajr, wa layalin ashar, wasyaf'i, wal watr. Ya. Wal fajr, demi waktu fajar. Wal fajr, demi fajar. Wa layalin ashar, dan malam-malam 10. Ini ulama tafsir Ibnu Abbas, ya, kemudian yang lainnya Ikrimah dan yang lainnya mengatakan bahwa ya hari tersebut 10 hari Dzulhijjah. Ya, 10 hari Dzulhijjah ini. Kemudian yang kedua, bahwa hari itu merupakan hari-hari yang sudah diketahui yang disyariatkan untuk berzikir, ya. Di hari-hari itu disyariatkan untuk berzikir, ya, sebagaimana dalam surat Al-Hajj ayat 28. Wa yadhkuru ismallaha fi ayyamin ma'lumat, ya, ala ma razaqahu min bahimatil an'am faqulu minha wa atimu al-ba'isal faqir. Surat Al-Hajj, ya, ayat 28, ya. Al-Hajj ayat 28. Allah Ta'ala berfirman agar mereka itu mengingat Allah di hari-hari yang sudah diketahui. Liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan manfaat bagi mereka. Wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Apa ayam ma'lumat 10 hari ini? Atas apa yang Allah rezeki kepada mereka? Dia apa? Dari binatang ternak untuk korban. Makanlah korban itu. Nabi pernah korban 100 onta, ya, dipotong satu kerat, jadikan satu, dimasak, diminum airnya, makan. Bahkan sebagian ulama wajib orang korban makan hewan korbannya. Sebagian lain sunnah. Fakulu minha, karena perintah. Wa'atimu al-ba'isal fakir, berikan pada fakir miskin sebagian. Nah ini, ya. Di sini kita zikir, ya, kepada Allah Ta'ala. Dengan apa? Dengan tasbih, dengan tahmid, dengan tahlil. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dari awal sebelum Dzulhijjah zikir Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Di pasar, di kantor, di jalan, zikir, ya, zikir sejak tanggal pertama. Nah itu di hari-hari itu zikir.
Nanti ada zikir mutlak, ada zikir muqayyad. Yang mutlak seperti tadi yang oleh Umar Khattab juga Ibnu Umar, yang muqayyad ya nanti di apa? Sebagaimana juga dijelaskan oleh Ibnu Abbas dan juga Ikrimah habis sholat. Nah itu zikir muqayyad. Ya. Sudah habis waktunya, tapi insya Allah masih ada ya untuk kita bahas. Ya, mudah-mudahan bisa kita lanjut karena ini penting agar kita bersiap-siap dengan sebaik-baiknya. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.